Oke. Puji Tuhan, kita berkumpul lagi hari ini. Harinya Tuhan, hari Minggu. Bulan ini kita merayakan apa? Masih ingat saudara, bulan Agustus? Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita bersyukur Tuhan terus memelihara bangsa kita sampai 78 kita merdeka ya. Amin. Mari saya undang berdiri. Sebelum kita mulai ibadah, kita naikkan dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia itu bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia. Hiduplah, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari kita bersatu dalam hati. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan atas setiap kami. Saat ini Tuhan kami datang kepada Tuhan, kami bawa hati kami, bawa hidup kami. Karena ucapan syukur kami hanya bagi-Mu saja Tuhan. Karena Kau yang layak kami sembah, karena Kau yang layak kami tinggikan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Amin. Melawat setiap kami Yes. saat ini Tuhan. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan, Yesuslah Tuhan, Kau layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan, Kau layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu, Dengan darah Kau telah tebus bangsaku. Kau telah tebus dosa. Amin. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku Rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia.
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah dari suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu. Sekali lagi katakan, Yesuslah Tuhan. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. amin. Ya Allahku, curahkan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Mari senang jemaat sama dengan berdiri, naikkan ini dengan sungguh-sungguh. Hatiku rindu Melihat lebih sungguh lagi. kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Walaupun saat ini Tuhan kami tidak di dalam satu ruangan anak-anak-Mu Tuhan, tapi saat pagi hari ini Tuhan, kami percaya ada Roh Allah yang menyatukan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Shalom buat bangsa kami Indonesia. Berkat-Mu tercurah atas bangsa kami. Lawatan-Mu lebih lagi. Kami percaya Tuhan, mata-Mu tertuju atas bangsa kami. Kau yang berdaulat penuh atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Yes, yes.
bersyukur lebih lagi buat bangsa ini, lebih lagi. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kesetiaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, curahkan kuasa di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu Di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan. Ya Allah, ya Allahku, nyatakan kemuliaan. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Sekali lagi dengan Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Lebih lagi, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Aku cinta padamu Tuhan. aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat-Mu. menikmati kehadiran. Sekali kata, ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan. Amin. Cobalah aku
mataku Tuhan. Mataku tertuju padamu. Aku sungguh cintamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Amin. Aku rindu hadiratmu Aku Tuhan. rindu hadiratmu Tuhan. Lebih lagi Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari sama-sama katakan. Ku nyanyi Hosana Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan puji Hosana yang duduk di tahta. Aku muliakan Dan ku agungkan. Kau layani. sembah. Mari setiap jemaat katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi. Mari naikkan tanganmu di hadapan Tuhan tinggi-tinggi. Kami nyanyi Hosana Tuhan. Bagi Engkau yang duduk di tahta. Kami muliakan Tuhan. Amin. Sekali lagi jemaat lebih sungguh lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Amin. Amin. Yes. Aku muliakan Dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau yang layak. Kau layak disembah. Haleluya. Haleluya. Mari sidang jemaat yang percaya duduk kembali. Kita masih dalam suasana penyembahan. Kau layak diagungkan, Kau layak dimuliakan. Engkaulah Allah kami yang hidup, yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau. Kami bersyukur kami ada saat ini oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Kini kami datang kepadamu Tuhan. Kami memohon kekuatan-Mu atas kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami seturut yang Tuhan kehendaki. Amin. Tuhan, berkuasalah Engkau atas pikiran kami, atas tubuh jiwa roh kami. Engkau yang menguasai kami seluruhnya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami nyanyikan Hosana bagi Raja kami di tempat yang maha tinggi. Segala kemuliaan hanya bagimu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tak pernah berubah kasih-Mu bagi kami. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya penebusan-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan.
Kalau sampai hari ini kami belum bisa sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau sampai hari ini belum bisa melakukan yang Tuhan senangkan, kami mohon ampun Tuhan. Ampunilah setiap dosa-dosa kami. Ampunilah setiap pelanggaran kami. Kini kami mau mengakui di hadapan Tuhan. Mulai saat ini kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami mau terus menjalankan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami untuk terus kami berdiri teguh di dalam setiap rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara dan saudari, kita satukan hati kita. Kita berdoa syafaat bagi bangsa kita. Mari kita buka suara kita, jangan ada yang diam. Mari kita satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa atas bangsa kami. Shalom bagi bangsa kami. Diberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan ada di bangsa kami ini. Berdiri dan berdoa syafaat bagi bangsa kami. Curahkanlah Tuhan kasih-Mu atas bangsa kami. Curahkanlah roh-Mu atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ini adalah bangsa yang berdaulat, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang dilindungi oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu melingkupi bangsa kami. Roh keamanan yang dari Tuhan ada atas bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan ada di bangsa kami ini Tuhan. Dan kami mau menyerahkan kepadamu setiap para pemimpin di negeri kami, mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri dan jabatannya Tuhan, para gubernur, wali kota, bupati, sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT. Tuhan berkati mereka semua dengan roh takut akan Tuhan, dengan roh hikmat yang dari Tuhan. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab, sehingga bangsa kami ini boleh dibawa maju lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami ini. Terkhusus Tuhan untuk pemilu tahun depan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan bangsa kami ini akan mengalami bangsa yang maju Tuhan. Kami percaya presiden yang terpilih di tahun depan adalah presiden yang sesuai kehendak Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan roh keamanan yang dari Engkau dicurahkan di atas bangsa kami ini di saat nanti pemilu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita kembali berdoa untuk gereja-gereja yang boleh berdiri di seluruh dunia. Kita satukan hati kita, kita berdoa semakin lagi anak-anak Tuhan semangat antusias untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan kasih. Mari kita satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa ada gereja-gereja yang Tuhan sudah tetapkan di seluruh dunia ini untuk menjadi terang kasih Kristus dimanapun gereja-gereja yang boleh berdiri. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk gereja-gereja di luar negeri. Biarlah Tuhan api-Mu dicurahkan kembali atas gereja-gereja di luar negeri di dalam nama Yesus. Sehingga gereja-gereja ini boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitarnya di dalam nama Yesus. Gereja-gereja di seluruh Indonesia, baik di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di daerah-daerah pelosok kecil sekalipun, kami percaya Tuhan, Roh-Mu berkarya atas setiap gereja-gereja. Dan kami juga berdoa Tuhan, terjadi keselamatan atas gereja-gereja, terjadi jiwa-jiwa, terjadi keselamatan jiwa-jiwa atas gereja-gereja yang berdiri saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkat-Mu Tuhan atas seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi gembala di setiap gereja yang berdiri. Engkau kuatkan dan teguhkan hati mereka untuk menjadi seorang gembala yang baik, gembala yang mengasihi jiwa-jiwa, gembala yang mengayomi seluruh jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan, Engkau urapi mereka, Engkau yang terus melindungi mereka, memberkati mereka dengan
dengan hikmat, dengan kekuatan. Amin. Urapan rohmu atas mereka di dalam Amin. nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja kami pusat Tuhan, gereja Petamburan. Amin. Berkati Tuhan Pak Yosafat Mesak di dalam nama Yesus, di dalam penggembalaannya. Seluruh jemaat yang di sana Tuhan berkati. Kami bersyukur Tuhan. Berkat-Mu juga atas gereja kami di tempat ini. Mari kita berdoa untuk gereja kita di tempat ini. Bapak, kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada datang saat ini beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami datang beribadah saat ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hati kami terus semangat mencari Engkau. Kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Kami dapat terus mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Kami percaya Tuhan, seluruh umat-Mu GBI Gading Serpong boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami. Amin. Melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Diberkati setiap keluarga-keluarga, diberkati suami istri, diberkati anak-anak, diberkati opa-oma yang ada di tempat ini Tuhan. Di dalam setiap keluarga dibangun mesbah doa di dalam nama Yesus. Terjadi keselamatan atas keluarga-keluarga. Amin. Terjadi pemulihan atas keluarga-keluarga. Amin. Terjadi pemulihan atas suami Amin. istri. Hubungan orang tua dan anak dipulihkan. Amin. Di dalam nama Di dalam Yesus nama Kristus Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang mengalami tubuh yang lemah saat ini Tuhan. Kami berdoa, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan Engkau menyembuhkan mereka, Amin. memulihkan mereka. Amin. Terkhusus saat ini Tuhan kami berdoa untuk ibu kami, Ibu Desi. Tuhan Engkau kuatkan dia. Engkau Amin. memberikan kepadanya sukacita, damai sejahtera yang Amin. berlimpah-limpah. Tuhan yang memulihkannya, Tuhan. Tuhan yang menyembuhkannya, Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan yang sempurna untuk Ibu Desi. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Epi yang mendampingi. Tuhan kuatkan dia. Tuhan berkati kesehatannya. Amin. Biarlah Tuhan, Ibu Desi kembali bersama-sama dengan kami. Amin. Beribadah kepada Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima Kami kasih. bersyukur kepadamu. bersyukur. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama kami berdoa dan Yesus. mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami saat hari ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami bawa korban syukur kami di depan Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan korban syukur kami. Kami memberikan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kami berikan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, hey! Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi baginda Sang Raja, Nyanyi baginda Sang Raja. Amin. Hey. Kasih Allah, hey. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, hey. Kasih Allah tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Citaku dan menari, dengan sorak-sorai memuji,
pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. selamanya. Haleluya. Katakan kasih Allah. Hey. Amin. Kasih Allah tak pernah sudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah ya, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, Dengan citaku dan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku dan menari, Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. bagi Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, 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 nyanyi bagi Dia. Sang Raja. Sama-sama katakan, hey, selamanya. Amin. Amin. Kita percaya Tuhan adalah pilihan kita. Amin. Amin. Oke. Pilihanku adalah Engkau, Yes. Tuhan. Yes. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Ku kan mengampuni dan sucikan dari segala yang ada. Amin. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Amin. Sampai kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah. Amin. Para papa. Amin. Para papa. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Setia dan adil, Ku kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. One, two. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal
yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Kau benaranku, adalah pilihanku. Amin. Adalah pilihan bagi setiap kami, Tuhan. Amin. Kami tidak mau kompromi lagi dengan dunia ini. Amin. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Kau benaranku, adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Kau benaranku, adalah pilihanku. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang terus menyertai setiap kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan atas hidup kami. Di saat kami lemah, di saat kami banyak pergumulan, bahkan di saat kami suka, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami sungguh kagum akan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang setia. Amin. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai akui, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia ini. Belum pernah ada kasih di dunia
yang sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti-Mu Tuhan, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua, sampai kini, sampai kini. Mari sama berdiri. Kasih-Mu tiada duanya, Kau ku kagumi. Kasih-Mu sungguh tiada duanya Tuhan, tiada duanya, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Jika sudah kemudian engkau ingin memperdengarkan suara, kami percaya tanpa kuasa dan pertolongan kami tidak akan pernah mampu melakukan apapun yang kami kerjakan. Oleh sebab itu kami percaya urapan-Mu ada di dalam tengah-tengah kami, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu yang memberitakan berita kebenaran-Mu, Engkau akan membentengi sehingga si iblis, si pencuri kebenaran tidak membawa kami untuk hanyut di dalam kehidupan kami. Kami hanyut dalam kehidupan bersama-Mu. Masa lain yang ingin menolak atau memberontak kebenaran-Mu, kami usir dalam nama Tuhan Yesus keluar dari tempat ini. Sembunyikan hamba-Mu untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu, tetapi kami semua yang ada di sini, kami mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Haleluya. Amin. Tes. Ya, silakan dulu. Makasih, Bapak Ibu kasih. Salam. Saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Yeni sudah memberi kesempatan buat kami
dan saya diberikan tema yaitu tentang kasih Allah tak berkesudahan. Kenapa kasih Allah tidak berkesudahan? Karena memang dasarnya Allah itu kasih. Kasih Allah tidak akan pernah bisa dibatasin, pernah di-stop atau dikhianatin dari ketidakbenaran kita. Allah akan selalu mengasihi kita walaupun kita sesaat meninggalkan, Allah menunggu karena kasihnya tak berkesudahan. Baik, saya akan langsung, saya diberi tema juga untuk kitab Ratapan di dalam Ratapan pasal yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas ini, mari saya akan memberikan latar belakang. Kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Yeremia menulis kitab Ratapan ini dalam 5 pasal yang disebut juga puisi. Jadi kelima pasal ini disusun dan ditulis Nabi Yeremia secara akrostik. Apa tuh akrostik? Disusun menurut hukum atau abjad Ibrani yang berjumlah 22. Ratapan pasal 1, 22. Itu berisi tentang bagaimana Yeremia meneriakkan bahwa Allah menghukum daripada Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pasal yang kedua itu juga 22. Berisi tentang bagaimana Tuhan melaksanakan hukumannya. Pasal 4 juga 22, pasal 5 juga 22. Khusus pasal 3 yang akan kita bahas ini ada 66 ayat. Tetapi itu pun sekali lagi Yeremia menyusunnya secara akrostik, yaitu abjad Ibrani yang berjumlah 22. Jadi ayat 1 sampai 22 itu temanya ini, ayat 23 sampai 44 temanya ini, dan 45 sampai 66 temanya ini. Baik, kita akan langsung masuk di dalam pasal yang ketiga. Sebelum itu, mari kita melihat kenapa Yeremia menulis kitab Ratapan ini. Yeremia itu nabi yang menangis, nabi yang meratapi penderitaan bangsanya akibat penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel, bangsa Yehuda. Karena ketidaksetiaannya itulah maka Tuhan mengizinkan Yehuda, Israel dikepung oleh tentara Nebukadnezar dari Babel. Dan pengepungan dan juga penindakan ini sangat mengerikan. Karena apa? Di situ kita melihat bagaimana akibat penyembahan berhala yang dilakukan oleh Yehuda dan Yerusalem ini, Tuhan akhirnya mengizinkan orang Babel mengepung, menjarah, membakar, bahkan menghancurkan kota Yerusalem. Dan lebih hebatnya lagi, Bait Salomo yang didirikan sudah 400 tahun bertengger di situ, dihancurkan dan kemudian diratakan dengan tanah. Yeremia menyaksikan ini dengan mata kepalanya sendiri, sehingga dia menulis kitab ini. Dia melihat bahwa pahlawan-pahlawan Yehuda yang perkasa dan kemudian orang-orang bijak, kemudian orang-orang muda diangkut ke Babel. Yang disisakan di Yerusalem itu adalah orang-orang tua, wanita-wanita, dan orang anak-anak. Makanya Yeremia menulis bahwa Yerusalem itu begitu sunyi dan kosong. Karena apa? Keadaannya sudah porak-poranda. Tuhan marah kepada Yehuda atau Yerusalem karena dosa yang dibuatnya. Nah, kemarahan Tuhan di dalam Alkitab cuma disebutkan 2 ciri. 1, kemarahan lambat yang mendidih. Tuhan itu nggak langsung menghukum dengan keras, tapi dia lambat. Tetapi suatu saat Tuhan akan menimpakan sesuatu yang hebat. Contohnya apa? Kemarahan lambat yang mendidih. Tuhan pernah jatuhkan, yaitu tentang peristiwa Nuh dan kemudian Sodom dan Gomora. Itu semuanya dihancurkan, Tuhan tidak disisakan. Tetapi yang kedua adalah bentuk kemarahan Tuhan, yaitu kemarahan cepat yang menyala-nyala tetapi lenyap. Ingat pada waktu Yunus mendapatkan satu perintah dari Tuhan bahwa Tuhan akan melenyapkan Niniwe. Tuhan akan menghancurkan Niniwe. Namun sesaat ketika kemudian Niniwe ini bertobat, maka amarah Tuhan yang menyala itu lenyap. Niniwe tidak kembali dihukum. Tetapi yang diterapkan kepada Yerusalem dan Yehuda ini adalah bentuk kemarahan Tuhan juga yang menyala-nyala. Karena bagaimana dihancurkannya, bagaimana dileburkannya, tapi ketika nanti Tuhan mengembalikan,
Israel akan menjadi sebuah bangsa yang ditakutin, Israel akan menjadi sebuah bangsa yang disegani, Israel akan menjadi sebuah bangsa yang begitu dilihat oleh mata dunia. Baik, saya akan langsung masuk di dalam inti khotbah, yaitu yang pertama, Allah membenci dosa. Ayat 1 sampai 66 enggak akan saya baca, kita hanya akan membaca beberapa sesuai dengan poin yang saya sebutkan. Yaitu yang pertama adalah Allah membenci dosa ini, ratapan pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang 8. Jika di LCD bisa ditampilkan, bisa kita sama-sama, atau kalau Bapak Ibu punya Alkitab, di dalam HP-nya ada Alkitab. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu semua membaca ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-8 saja. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cabuk murkanya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Ini adalah puisi khusus pasal 3 ini, jeritan hati Yeremia. Yeremia menjerit karena apa? Melihat bangsanya yang tertindas, melihat penderitaan bangsanya, melihat kotanya yang luar biasa dihancurkan, melihat bait Allah yang kokoh dihancurkan. Yeremia menjerit. Ratapan menjadi satu-satunya Alkitab yang menulis tentang kesedihan. Tidak ada yang bisa melebihi daripada tulisan ratapan ini. Yeremia memberitahukan bahwa penghancuran Yerusalem itu dimulai dari 2 tahap. Tahap pertama adalah pengepungan. Ayat yang tadi kita baca, ayat 1 sampai 8, itu ungkapan Yeremia tentang bagaimana penderitaan yang dilakukan ketika pengepungan ini terjadi. Pengepungan Yehuda oleh Nebukadnezar itu membuat kelaparan yang dahsyat. Bagaimana tidak, sumber air diracun. Dan kemudian pertanian di luar benteng dirampas. Dan kemudian pasukan minyak diputus. Secara otomatis kita melihat bahwa Yerusalem menjadi kota mati. Malam tidak ada nyala. Karena apa? Pasukan-pasukan minyak. Saya berusaha mencari tahu bahwa di dalam ensiklopedia survei perjanjian lama, berapa lama sih ini secara tepatnya pengepungan ini terjadi. Enggak ada satu buku pun yang menunjukkan secara tepat. Karena tidak bisa menunjukkan secara tepat, saya pun juga tidak mengada-ada. Tetapi saya bisa menafsir bahwa pengepungan ini terjadi 2 bulan lebih. Kenapa? Karena Raja Nebukadnezar tahu kalau dia langsung menyerbu Yerusalem, Yerusalem punya pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Yerusalem punya taruna-taruna yang luar biasa. Walaupun Nebukadnezar mempersiapkan pasukannya itu ribuan, dia bisa menang, tapi dari pihaknya juga akan banyak yang mati. Nah, ini tidak dikehendaki oleh Raja Nebukadnezar. Maka tahap pertama dia mengadakan pengepungan. Untuk apa? Melemahkan mental dan fisik daripada orang-orang Yerusalem. Dan ini berhasil. Saat pasukan air diracunin, kemudian pasukan makan diputus, dan kemudian pasukan minyak diputus, secara praktis di dalam kota Yerusalem itu tidak terjadi kehidupan yang berarti. Sampai di dalam sumber yang kuat, ensiklopedia saya baca, ibu-ibu sampai memakan bayinya karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Karena apa? Semua sumber air diracun dan kemudian makanan-makanan dirampas dan kemudian lagi minyak tidak ada, jadi tidak ada penerangan kalau malam. Sampai ibu-ibu makan bayinya sendiri. Di situ ibu-ibu juga memakan plasenta bayi yang dilahirkan. Karena apa? Kelaparan yang sangat dahsyat yang dialami oleh Yeremia akibat pengepungan Raja Nebukadnezar. Dan yang lainnya lagi, di situ dikatakan bahwa seperti Hiroshima, bahwa
kota ini menjadi kota yang tidak bertumbuh. Maka Yeremia menjerit, melakukan mengekspresikan penderitaan dan kehancuran yang dialamin oleh bangsanya, dan ini menghancurkan jiwanya juga. Jadi Yeremia menulis khusus pasal 3 ini adalah jeritan hatinya yang ditujukan kepada Tuhan, tetapi ditujukan juga kepada bangsanya, bahwa akibat penderitaan yang engkau alami ini karena dosa yang engkau lakukan, ini sekaligus juga memberi peringatan buat kita yang membaca kitab ratapan ini, betapa Allah itu kasih, Allah itu adil, tetapi Allah juga konsekuen. Ketika engkau enggak hidup di dalam kebenaran, ketika engkau enggak hidup di dalam kudusan, aku sudah memberikan hukumku untuk berlaku atas kehidupanmu. Dan ini diberikan kepada yang namanya Yerusalem dan Yehuda. Yeremia menjerit dan jiwanya tertekan karena apa? Dia menjadi bahan tertawaan, termasuk Israel menjadi bahan tertawaan. Kita lihat baca ayat yang ke-14. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan bagi mereka sepanjang hari. Tekanan jiwa yang menekan Yeremia dirasakan karena apa? Bangsa-bangsa lain mulai mengejek yang tadinya mereka memuji Israel. Karena apa? Karena penderitaan yang dialamin, karena ketidakmampuan yang dialamin. Bayangkan cuman tinggal anak-anak, tinggal orang-orang jompo, karena yang lainnya ditawan ke Babel. Cerita ini ditulis oleh Yeremia. Aku menjadi tertawaan orang-orang yang melihat kehidupanku, kehidupan bangsaku sepanjang hari. Allah yang kasih, tetapi konsisten, agar manusia taat dan setia kepadanya. Karena ketika dia taat, dia setia, Allah akan menunjukkan anugerahnya, rahmatnya, kemuliaannya, sekaligus mujizatnya. Di tengah kebedihan yang dialamin Yeremia mampu melihat harapan yang memenuhi hatinya. Harapan inilah yang membuat Yeremia akhirnya bangkit dari puisi-puisi yang dibuatnya. Ayat yang ke-21 dikatakan, tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap Roh Kudus membimbing Yeremia di tengah-tengah kepedihan yang dia ekspresikan kepada Tuhan, kepada bangsanya dan kepada orang-orang lain. Yeremia dituntun dan dibukakan hatinya bahwa saatnya akan tiba kalau engkau tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, cerita Yeremia di tengah-tengah penderitaan dan tetap berharap kepada Tuhan, ini hal yang istimewa. Karena banyak anak-anak Tuhan yang dia percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi di saat dia ada sakit, 1 bulan, 2 bulan tidak disembuhkan, dia mulai hambar, bahkan mulai menyalahkan Tuhan. Orang yang terpuruk ekonominya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak dibolehkan, bahkan 1 tahun tidak dibolehkan. Dia mulai menyingkirkan Tuhan di dalam kehidupannya, mulai nggak antusias lagi. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa semuanya ini terjadi kan karena Tuhan. Tetapi kalau aku memohon kepada Tuhan dan Tuhan tidak memberikan jawaban, berarti Tuhan sedang membenci aku. Dan inilah yang membuat dia salah kaprah. Tuhan bukan tidak bisa menolong orang yang terpuruk. Tuhan bukan tidak bisa menolong orang yang sakit. Tuhan bukan tidak bisa menolong orang yang sedang ada di dalam masalah. Tapi kalau itu diizinkan Tuhan dan belum terjadi, ingat baik-baik, bukan itu tujuan utama Tuhan datang di dalam dunia. Tujuan utama Tuhan datang dalam dunia adalah ingin mengampuni dosa kita dan membawa kita masuk di dalam kekekalan. Itu tujuan utama. Makanya Tuhan berkata, aku datang bukan mencari orang yang benar, tapi aku datang mencari orang yang berdosa. Seringkali kita salah tangkap bahwa kalau saya tidak disembuhkan itu berarti Tuhan begini, Tuhan begini. Yeremia adalah satu-satunya saksi di tengah keterpurukan itu. Dia nggak tahu kapan dibangkitkan Tuhan, dia nggak tahu kapan dipulihkan Tuhan. Tapi Yeremia sudah menaruh harapan yang luar biasa kepada Tuhan. Ini penting. Maka poin yang kedua, kasih Allah itu tak berkesudahan dari tema. Ayat yang ke-22 dan 23. Ini adalah merupakan ayat kunci dari Yeremia, dari cerita pribadi Yeremia, dari pasal 3 ini.
ayat 1 sampai 66. Ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, tak habis-habisnya. Karena apa? Tidak akan pernah berhenti Allah mengasihi kita. Tidak akan pernah berhenti Allah memandang, membimbing, menolong kita. Karena apa? Satu, Allah itu kasih. Kedua, Allah itu mengibaratkan kita atau Israel rohani itu seperti biji mata Tuhan. Yang ditopang, yang dilihat. Bahkan ada sebuah lagu, kita tidak akan pernah tergeletak karena tangan Tuhan selalu menolong saat kita terjatuh. Bukti bahwa perhatian Allah, keseriusan Allah kepada kita itu tidak pernah main-main. Yang main-main adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Bisa maju, bisa mundur, bisa kadang bisa tinggi, bisa rendah, bisa ya ntar tinggi, ntar runtuh, ntar tinggi. Tapi saya percaya di sini saya lihat wajah-wajah malaikat luar biasa. Amin. Tuhan dapat melenyapkan Yehuda dengan penghukumannya itu. Tetapi karena Tuhan mengasihi Yehuda dan Yerusalem, Tuhan hanya membuang mereka sebagian ke Babel. Tapi sebagian melihat keruntuhan-keruntuhan itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Tuhan ingin memberikan sebuah pelajaran, mendisiplinkan umatnya bahwa kalau kamu setia aku berikan ini, tapi kalau kamu tidak setia kamu akan mengalami ini. Ingat gak lagu sekolah minggu? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Jadi sebetulnya Tuhan itu gak kejam. Kalau kita melakukan dosa terus menghadapin begini-begini, enggak, karena dua pilihan. Kalau jalan lurus yang kau panggil, engkau ambil jalan benar yang kau ambil, engkau akan mengalami ini. Tapi kalau jalan ini yang kau ambil, engkau akan mengalami ini. Konsekuensi ini loh. Seperti tadi lagu pilihan, dia memilih Tuhan, tetapi juga harus siap memilih resikonya. Mempertahankan kebenaran itu tidak gampang. Makanya hidup di dalam Tuhan, mempertahankan kehidupan benar di hadapan Tuhan, itu susah. Mati untuk Tuhan itu gampang, tapi hidup untuk Tuhan itu susah. Bagaimana mengekspresikan iman kita, kehidupan kita dalam situasi apapun. Dan kita tetap tegar di masa sukar, tetap tegar di masa penderitaan. Ini yang luar biasa. Dan Yeremia memberikan satu contoh, satu gambaran. Di tengah-tengah keterpurukannya, jeritan dia bukan cuma jeritan kecengengan, tapi jeritan juga adalah jeritan harapan. Bahwa kasih Allah itu tak berkesudahan. Maka Yeremia meneruskan di dalam ayat yang ke-24, 25 dan 26. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah ini konsep ini sering disalah mengertikan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Diam di sini ada dua. Diam pasif atau diam aktif. Kalau diam pasif ya diam aja, nggak ngapa-ngapain. Pokoknya yang penting udah berdoa, kemudian udah baca Alkitab, duduk. Nanti kalau ada makanan jangan dimakan, kalau nggak ada duduk lagi. Bukan diam pasif seperti itu, tapi diam aktif. Dia bukan cuma membaca Alkitab, dia bukan berdoa, dia bukan cuma melayani, tapi dia juga bekerja, dia juga membagikan kehidupannya kepada orang-orang di sekelilingnya. Walaupun di dalam kehidupan dia belum mendapatkan pertolongan, dia tetap aktif melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya dan apa yang menyenangkan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Ini yang namanya menantikan pertolongan Tuhan itu dengan diam. Saya nggak peduli Tuhan tolong kapan, tetapi saya percaya Tuhan pasti menolong. Maka sambil menunggu kapan cara Tuhan, waktu Tuhan, itu tidak saya pertimbangkan. Yang penting adalah selagi ada kesempatan, saya melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan, saya lakukan. Ini loh menanti dengan diam, dengan pertolongan Tuhan. Amin. Jadi aktif. Dalam keterpurukan Yeremia tetap percaya dan menaruh harapnya terus kepada Tuhan. Ayat 31 sampai 30 dia memberikan satu jawaban. Karena tidak untuk selamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. 33. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anaknya. Camkan baik-baik. Ini loh bentuk bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan. Dia sebetulnya enggak tega. Tapi dia harus konsisten menjalankan hukumnya. Dia harus konsisten menjalankan firman-Nya.
Siapa yang taat, aku berkati, dan aku akan berikan kemuliaan. Tapi siapa yang tidak taat, aku hukum. Makanya di dalam kitab Ibrani juga dituliskan, barang siapa aku kasih, ya aku tegur. Tapi kalau ditegur dia nggak mau, maka diajar. Wah, saudara tahu yang namanya diajar, anak-anak itu sering ditegur kan sama bapak ibunya. Kalau ditegur sudah nurut, ya sudah. Ditegur sekali nggak nurut, tegur dua kali nggak nurut, tegur tiga kali nggak nurut. Pernah nggak suatu saat ibu itu harus menjewer kuping, harus nyupit, harus pakai buku dipukulkan tapi jangan pakai golok ya, dipukulkan ke lehernya. Kenapa? Orang tua terpaksa harus mengajar anaknya karena ingin mendidik anaknya supaya menjadi anak yang taat, anak yang baik, anak yang berguna. Sebetulnya ketika orang tua melakukan seperti itu, saya tanya kepada Bapak Ibu, sejengkel-jengkelnya orang tua terhadap anak saat kita melakukan pemukulan, saat kita menghukum anak kita, sebetulnya rela nggak sih kita? Tuhan sendiri memberikan satu anugerahnya pada kita. Tuhan sendiri juga sama. Sebetulnya nggak rela dia memberikan satu hukuman, tapi hukuman terpaksa dia berikan untuk apa? Memberikan sebuah contoh buat kita saat ini di dalam orang-orang yang membaca sampai kapanpun nanti, bahwa Israel dipilih Allah di tengah-tengah bangsa lain sebagai bangsa pilihan, itu untuk menjadi contoh. Ketika Israel taat kepada Tuhan, maka kemuliaan, kemenangan, anugerah diberikan Tuhan kepada Israel, dan bangsa-bangsa lain melihat. Tapi saat Israel mulai menyimpang, saat Israel mulai tidak taat, maka Allah memberikan hukuman, Allah memberikan keterpurukan bangsa Israel. Dan itu menjadi tontonan bangsa-bangsa lain. Supaya apa? Israel menjadi satu kesaksian. Kalau engkau benar, aku akan angkat engkau. Tapi kalau engkau salah, aku akan terpurukkan kehidupanmu. Ini merupakan satu gambaran bagi kehidupan kita. Menyatakan Tuhan baik, dalam kondisi kita diberkati, kita mendapatkan kelimpahan, kita hidup sukses, kita hidup sehat, itu gampang. Maka ketika orang yang sukses, wah Tuhan baik, anakku baru lulus tapi sudah dapat kerja, anakku baru lulus tiba-tiba masuk di dalam perguruan tinggi mendapat beasiswa penuh. Suamiku baru 2 tahun kerja, dari karyawan sekarang sudah jadi manajer. Manajer baru 3 tahun sudah diangkat menjadi direktur. Untuk menyatakan Tuhan baik di saat berkat melimpah, dalam kondisi badan yang sehat, dalam kondisi anak-anak baik-baik semua, anak-anak sukses semua, itu gampang atau tidak? Gampang. Tetapi menyatakan Tuhan baik, Tuhan adalah Allah yang luar biasa di tengah-tengah keterpurukan, dan di tengah-tengah kita dipermalukan, di tengah-tengah kita disorotin, di tengah-tengah kita ditertawakan, itu adalah merupakan hal yang sulit. Tetapi Yeremia mau melakukannya, mampu melakukannya. Dia menyatakan Allah yang baik, aku penuh harapan. Allah itu gak rela menghukum kita. Allah itu tidak selama-lamanya mendatangkan hukuman. Allah itu juga menyayangi, Allah itu juga menolong, Allah itu tidak selamanya mengucilkan kita. Yeremia memberikan sebuah tulisannya bahwa dia tetap berharap kepada Allah di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah keterpurukan bangsanya, di tengah-tengah keadaan yang kacau, di tengah-tengah ketidakpastian itu, Yeremia tetap berharap kepada Tuhan. Ini loh iman. Jadi iman dengan perkataan iman itu dibuktikannya di saat kita menghadapi. Kalau saya ngomong, wah sekarang saya percaya Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan begini. Dalam kondisi saat sekarang ini, itu bisa iman, tapi bisa juga perkataan iman. Bisa juga perkataan iman. Karena apa? Begitu nanti di luar sana sudah diancam. Ini pendeta tadi ya, yang khotbah di sana. Oh, bunuh aja itu. Dia orang kafir tuh begini-begini. Tapi tiba-tiba saya, enggak kok, aku tadi enggak khotbah, yang khotbah itu. Artinya saya cuma memberikan pernyataan iman, tapi saya tidak bisa menunjukkan iman ketika keadaan itu terjadi. Pernyataan iman dan perkataan iman itu bisa dilihat ketika dalam kehidupan kita menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi proses Tuhan yang demikian sulit, tetapi kita tetap eksis kepada Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang namanya perkataan iman. Kenapa? Kita sudah bisa membuktikan iman kita kuat, tetap teguh, tetap tidak tergoncangkan dalam situasi-situasi yang terburuk.
Nah, kenapa Yeremia memberikan sebuah harapan kepada Tuhan dan Yeremia juga tetap percaya kepada Tuhan? Karena Yeremia tidak terjebak oleh apa yang dilihat saat ini, tapi Yeremia ditarik oleh Tuhan di masa lampau. Di mana yang namanya Yerusalem itu adalah kota yang biasa, tetapi karena taruna-tarunanya luar biasa, tapi karena Tuhan memberkati, maka Yerusalem menjadi tanah yang subur. Sehingga tanah yang subur itu menjadi, Yerusalem menjadi tempat perdagangan yang luar biasa. Banyak bangsa-bangsa datang di situ karena melihat kesuburan dan keelokan Yerusalem. Yang kedua, Yeremia juga diingatkan di masa lalunya. Yeremia dilihat bahwa Yerusalem itu punya bait Allah yang megah. Bait Allah inilah tempat orang-orang dari penjuru dunia yang percaya kepada Tuhan berbakti di situ, melihat kemuliaan Allah di situ karena bait Salomo. Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam Alkitab, tiang-tiangnya itu dilapisin emas, tahtanya dilapisin emas. Ada beberapa bagian-bagian di dalam gedung itu dilapisin emas. Di masa Salomo emas itu tidak ada nilainya. Sekarang emas 2 gram aja bisa pakai anting-anting sini ya. Di zaman Salomo itu kilo-kiloan cuma dibuat tiang. Luar biasa. Jadi artinya Yeremia tidak terjebak dengan permasalahan yang terjadi saat itu, tapi Yeremia diajak oleh Tuhan memikirkan bahwa di masa lampau bukankah Tuhan itu taat, bukankah Tuhan itu setia, bukankah Tuhan itu adil, bukankah Tuhan itu memberikan berkat kepadamu di saat engkau taat, di saat engkau menerima setiap perkataanku, di mana Yerusalem aku berkati, bait Allah menjadi kebanggaan, di mana orang-orang dari seluruh penjuru dunia berbakti di situ melihat kemuliaan Allah dari megahnya Yerusalem. Tapi ketika terpuruk, kenapa engkau mengucilkan aku? Seakan-akan Yeremia diperingatkan Tuhan, makanya dia kembali menulis. Dia kembalikan menulis harapannya kepada Tuhan. Dia kembali menulis bahwa kasih Allah itu tidak berkesudahan. Sesaat dia menghukum, tetapi sesaat kemudian dia menyayangi. Tidak selamanya dia mengucilkan, karena tidak dengan rela hati dia menghukum umat. Yang terakhir, pembalasan dari Tuhan. Tadi yang pertama, Tuhan membenci dosa. Yang kedua, kasih Allah tak berkesudahan. Yang ketiga adalah pembalasan itu dari Tuhan. Saya cuma ambil satu ayat saja di bagian 3 ini yang ada di dalam ayat 45 sampai 66. Saya mengambil 64 saja. Pembalasan itu dari Tuhan. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Yeremia itu bisa mengambil kesimpulan di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah masalah yang dihadapin, di tengah kotanya yang porak-poranda itu. Yeremia bisa mengambil satu kesimpulan begini, kalau orang benar yang melakukan pelanggaran, Tuhan menghukum. Kalau orang benar yang melakukan ketidaksetiaan, Tuhan menghukum. Bagaimana dengan orang fasik yang menyiksa orang benar? Bagaimana dengan orang fasik yang tangannya mencelanderain orang benar? Maka Allah pasti menghukum orang-orang fasik ini yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dengan kejahatannya dia menjahatin orang-orang benar. Inilah makanya Yeremia menulis, Tuhan yang akan membalas menurut perbuatan tangan-tangan orang fasik dan perbuatan-perbuatan mereka. Yeremia bisa menarik sebuah kesimpulan. Kenapa Yeremia menarik sebuah kesimpulan gini? Di dalam kehidupan, di dalam dunia ini, ada 2 jenis. Satu jenis orang yang hidup menurut cara dunia, dan orang yang hidup menurut cara Tuhan. Orang ini perbedaan mendasar ini yuk dicamkan baik-baik ya. Kalau hidup dengan cara dunia, itu dunia menerapkan apa? Sistem jasa. Jadi karena engkau bekerja maka engkau mendapat upah. Jadi karena upah yang kamu terima itu hasil daripada pekerjaanmu. Sistem dunia. Sedangkan kalau sistem dalam dunia enggak. Kita hidup itu dari anugerah Tuhan.
Kita bisa melakukan segala sesuatu karena rahmat Tuhan. Karena hikmat dari Tuhan. Amin. Nah, sistem dari Tuhan. Sistem dari Tuhan tadi, kita hidup itu karena anugerah Tuhan. Kita hidup itu karena rahmat daripada Tuhan. Jadi kalau sistem dunia itu dia menuntut hak. Karena dia bekerja, dia harus mendapat upah, dia menuntut hak. Sedangkan kalau sistem daripada Tuhan, kita tidak punya hak. Ketika kehidupanmu diproses Tuhan menjadi terpuruk. Orang-orang kan senantiasa langsung menunjukkan hanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Bukankah aku sudah setia? Bukankah aku sudah bawa anak-anak kepadamu? Bukankah aku sudah melakukan ini? Bukankah aku sudah begitu? Bukankah aku sudah begini? Camkan baik-baik. Ini sistem dunia. Karena apa? Kita menuntut. Karena apa? Aku sudah melakukan ini. Masuk Tuhan bikin aku sengsara. Aku sudah melakukan ini. Masuk anakku membuat Tuhan sengsara. Aku sudah melakukan ini. Masuk pelayananku begini-begini saja. Sistem dunia. Sistem kerajaan surga tidak seperti itu. Apa yang kita lakukan, kalau toh sukses, ini karena anugerah Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Tetapi kalau toh belum, itu juga menunggu waktunya Tuhan. Terkadang kan kita memaksa Tuhan untuk menolong kita, menolong masalah kita dengan cara kita. Yang jadi Tuhan siapa? Biarlah Tuhan menolong dengan caranya. Dan waktunya Tuhan, kita hanya mengikuti. Alkitab banyak sekali menunjukkan bagaimana cara Tuhan itu tidak harus diketahui oleh manusia. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Jadi jangan pernah kita mau minta tahu, Tuhan beritahukan hikmat-Mu, apa yang harus saya perbuat supaya tidak salah, saya supaya tidak gini. Enggak salah. Tapi kalau Tuhan enggak memberitahu, ingat di Taman Getsemani, saat Tuhan Yesus menghadapi satu masalah besar dan dia harus melakukan itu. Dia berdoa, Tuhan, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku. Artinya apa? Yang bisa kita lihat dari sisi kemanusiaan Yesus. Ada keterbatasan dari beban yang dia pikul. Di saat dia tidak kuat menghadapi beban itu, dia meminta kepada Bapa di surga, kalau boleh, camkan baik-baik, kalau boleh, ini lalu. Tapi kalau cuma selesai itu saja kan nggak bagus, makanya dia kunci. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Artinya di dalam tatanan kehidupan kekristenan kita kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, nggak masalah. Tetapi kalau tidak diberikan, taat dan percaya kepada Tuhan juga harus menjadi sebuah label dalam kehidupan kita. Dibingkai dengan harga mati. Amin. Jadi kalau Tuhan, saya minta gini, kalau Tuhan nggak berikan, dalam waktu 2 bulan, dalam waktu 1 tahun, saya akan begini, saya nggak mau lagi gini. Itu kan namanya kita sudah bargaining dengan Tuhan dengan cara manusia. Ingat, cara dunia itu kita meminta jasa, kita menuntut hak. Tapi cara Tuhan, enggak. Kita enggak punya hak. Kenapa? Alkitab berkata, engkau sudah dibeli dengan harga tunai. Dan darah Yesus yang tercurah itu sudah membeli. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Yeremia memberikan satu gambaran dalam kehidupan ini. Dalam saat keterpurukan, dia berharap kepada Tuhan. Dia ingatkan bangsa Israel. Dia ingatkan orang-orang Yehuda. Dia ingatkan kita-kita semua pembacanya. Bahwa jangan pernah bermain-main dengan hukum Tuhan. Upah dosa itu maut. Dan ketika engkau berdosa, konsekuensi harus engkau terima. Jangan kita merengek-rengek. Kenapa Tuhan, kenapa kita tidak? Kita harus introspeksi. Kalau itu akhirnya dosa yang kita lakukan, konsekuensi itu harus terima. Yeremia menyadari itu, maka dia tidak merengek-rengek akan dosanya, tapi dia merengek-rengek kepada Tuhan. Tuhan, kapan engkau menyelesaikan masalahmu bagi kami? Kapan engkau menjawab doaku bagi kami? Tadi kan Yeremia berkata dan berdoa dan Tuhan tidak mendengar. Tetapi seruan doa ini tidak pernah berhenti dari mulut Yeremia. Sampai Yeremia berkata, aku akan menaruh harap kepadamu. Karena apa? Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Sampai Yeremia mendapatkan kunci dari jawaban kemelut kegalauan di dalam hatinya ini. Sampai akhirnya Yeremia berkata, satu saat nanti Tuhan akan mengadakan pembalasan dengan orang-orang yang menganiaya aku. Dengan orang-orang yang melecehkan bangsaku. Kepada orang-orang yang melakukan penganiayaan kepada orang-orang benar.
saatnya akan tiba. Tuhan yang akan melakukannya. Daud itu dibenci Saul. Kalau kita lihat peristiwanya itu cuma karena apa? Karena emak-emak. Waktu Daud ini sama Saul pulang kan, emak-emak ini ngomong, Saul membunuh beribu-ribu. Tapi kepada Daud berlaksa-laksa. Karena emak-emak terlalu memuji-muji Daud di depan Saul. Saul iri, sejak catatan gak baik. Saya bukan bercanda, tapi walaupun saya sampaikan dengan nada bercanda. Tapi ini intinya. Sejak saat itu, Saul iri kepada Daud. Dan merencanakan bagaimana bisa melenyapkan Daud. Padahal Daud adalah panglimanya, mantu raja. Dan Daud adalah orang yang membuat Israel sukses. Ingat pada waktu dulu Goliat 40 hari menantang, gak ada yang berani. Tetap Saul sendiri juga tahu, tapi Goliat dikalahkan oleh Daud. Saul tidak memandang itu. Daud tetap memandang masa lalu. Daud tetap memandang kemuliaan Tuhan. Bukan dari sudut cara dunia ini. Kesempatan 2 kali Tuhan izinkan untuk membunuh Saul. Tetapi Daud tetap tidak mau. Karena apa? Aku hidup dengan cara Tuhan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Dan aku sebagai orang yang melakukan segala sesuatu, aku tidak mempunyai hak untuk menerima ini atau menerima itu. Semuanya dari Tuhan. Mari kita pandang Tuhan dalam kondisi apapun. Karena Tuhan itu iya dan amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Artinya Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan tidak akan pernah berhenti menolong kita. Tuhan tidak akan berhenti membimbing kita. Yang menjadikan masalah dalam kehidupan kita adalah fokus kita kepada Tuhan itu sampai sejauh mana. Kalau fokus kita kepada Tuhan itu sampai sejauh berkat, sampai sejauh kenikmatan, sampai sejauh keuntungan, maka ketika ada tekanan, kita akan online kiri kanan. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, Tuhan, 1, Engkau sudah mengampuni dosaku. 2, hanya Engkau yang mampu membawa aku masuk di dalam kekekalan di surga. Dan ini fokus kita, maka masalah perguncingan apapun, fitnah apapun, itu tidak akan pernah bisa melengsarkan kita dari keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dari kisah pasal 3 ratapan ini, kami mendapatkan pelajaran dari jeritan pribadi Yeremia kepada Tuhan. Jeritan Yeremia bukan cengeng, bukan merengek-rengek, dan bukan menyalahkan Tuhan. Tapi jeritan Yeremia adalah jeritan hati yang merasa terpukul karena dosa yang dilakukan oleh bangsanya menyebabkan Tuhan memberikan hukuman yang luar biasa. Dan jeritan Yeremia menyadarkan bahwa hanya kasih Allah yang bisa merubah ini semua. Karena apa? Karena kasih Allah itu tidak berkesudahan. Yeremia kembali menaruh harapnya kepada Tuhan. Karena hanya berharap kepada Tuhan, segala sesuatu bisa diselesaikan. Dan yang ketiga, Yeremia tidak pernah menuntut untuk membalas orang-orang yang menyakiti bangsanya. Tapi dia berikan kepada Tuhan bahwa saatnya akan tiba, Tuhan akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang menganiaya bangsanya. Hari ini, keterpurukan model apa yang sedang engkau alamin? Penghinaan model apa yang sedang engkau terima? Dan juga penyakit seperti apa yang sedang engkau derita? Dan engkau sudah bergumul, engkau sudah berdoa, engkau sudah berteriak kepada Tuhan, dan jawaban belum diberikan. Ingat Yeremia, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan harapnya kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak berkesudahan. Biarlah renungan ini menjadikan satu kekuatan bagi kehidupan kita. Supaya cara kita memandang Tuhan bukan lagi dari besarnya masalah, besarnya penyakit, besarnya pergumulan-pergumulan kita. Tapi cara kita memandang Tuhan bahwa Tuhan itu kasih. Semua yang diberikan ini akan berlalu. Semua yang diberikan ini punya waktu. Semua yang diberikan ini karena Tuhan menyayangi kita. Saatnya Tuhan akan ubah ini. Sehingga kita menjadi dewasa. Tuhan ingin engkau menjadi saksi-saksi di dalam dunia ini. Kesaksian model apa? Kesaksian dari keterpurukan dan engkau menang dari keterpurukan. Kesaksian dari penyakit dan engkau menang dari penyakit. Kesaksian dari proses-proses Tuhan yang demikian rumit tapi engkau menang. Dan engkau bisa menjadi saksi bagi dunia ini.
sebuah lagu pujian yang mengatakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, Yesus. ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Sama-sama berdiri, kita naikkan pujian ini dengan penuh perasaan, bait dari bait perkataan ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya, Ku tetap percaya. ku yakin Tuhan memberkati, ku Memberkati. yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh Tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu, kami
Kami percaya karya Tuhan begitu luar biasa bagi kami. Kami percaya meskipun kami melalui perjalanan yang mungkin tidak nyaman, tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Biar kiranya Engkau memakai dengan luar biasa. Dimanapun dia berada, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati pelayanannya, berkati penggembalaannya Tuhan di pemancingan. Kiranya Tuhan menyertai dan menambah-nambahkan kasih karunia-Mu baginya. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, ada pengumuman hari ini? Ada pengumuman yang bisa ditayangkan? Oke, duduk dulu kalau begitu. Oke, kita akan saksikan pengumuman. Gimana? Ada? Oh, Ade, tanggal berapa? 14 kemarin. Oke. Ya, 14. Ini ada GBI Got Talent. Saudara bisa daftarkan dengan hanya 50.000 yang akan kita laksanakan bulan September, minggu kedua dan minggu ketiga. Tetapi pendaftaran sampai dengan tanggal 20 hari ini ya. Hari ini ya pendaftaran. Oke, saudara-saudara yang ingin mengikuti ini baik perorangan maupun kelompok, silakan mendaftar hari ini kepada Iren atau kepada Priscilla ya, karena Cindy nggak ada saat ini, tidak ada bersama dengan kita. Baik ya, mari kita semuanya, siapapun, mau golongan umur masih kecil, dewasa, yang sudah senior, silahkan ya. Tampilkan bakat-bakat Anda, talenta Anda. Oke, ada lagi? Oke, baik. Baik, kita doakan ya buat saudara kita yang sakit, agar mereka juga Tuhan jamah ya, pengobatan Pak Hendrik. Walaupun dia ada, tapi dia sedang dalam observasi. Kira kita doakan biar semua hasilnya hasil yang baik ya, hasil yang baik. Ibu Helen juga sakit hari ini, tidak ada bersama dengan kita. Kita doakan dia. Haleluya. Oke, baik, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita keluar dari tempat, sebelum kita akhiri, coba saudara-saudara kasih salam satu kepada yang lain. Tunggu, belum, instruksinya belum. Katakan, kasih Allah tidak berkesudahan bagimu ya. Kasih Allah tidak berkesudahan bagimu. Kasih Allah tidak berkesudahan bagimu. Kasih Allah tidak berkesudahan bagimu. Haleluya. Kita akan naikkan pujian dari Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23. Kita akan nyanyikan ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru
Ibu saudara, jangan selalu berpikir bahwa kasih Tuhan itu identik dengan harta. Jangan selalu berpikir bahwa kasih setia Tuhan itu identik dengan kesehatan. Jangan selalu berpikir kasih setia Tuhan itu identik dengan kenyamanan-kenyamanan. Tetapi kekuatan itu yang terpenting. Hikmat itu yang terpenting. Hati yang selalu bersukacita dan damai sejahtera itu yang terpenting. Dan Tuhan limpahkan itu setiap pagi. Setiap pagi selalu baru, selalu baru. Mari kita naikkan lagi lagu ini sebelum kita akan menerima doa berkat. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari para kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah dan bawalah segala berkat, rahmat, anugerah yang datangnya dari Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengurapan persekutuan yang indah dari Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya kita serukan bersama. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misimu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh, hidup menjadi yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencanamu, untuk menggenapi rencanamu.
Silakan bersatu dulu sebentar. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.